Pernahkah di antara kalian yang sudah lama menikah terlintas pikiran gini, andai kata dulu gak nikah sama dia, andai kata dulu lebih memilih yang lain? Dan jika diberi kesempatan sekali lagi, apakah kalian akan ulang membuat pilihan? Natsuko dan Kensaku sudah menikah lama. Di usia pernikahan yang sudah tua ini, kehidupan rumah tangga mereka semakin tawar, bagaikan boba milk tea yang esnya sudah meleleh, dibuang sayang, diseruput gak berasa. Malam itu Natsuko sedang teleponan, Kensaku pulang, dia tidak disambut dengan hangat. Kensaku memberikan sebuah amplop, katanya hadiah dari Lucky Draw di mall. Natsuko dengan cuek menyuguhkan secangkir teh, layaknya menjalankan kewajiban seorang istri saja. Ah, palingan juga kupon belanja yang tak berguna, begitu tuturnya. Natsuko dengan dingin tak menganggap amplop itu. Serasa tak dianggap, Kensaku kesal dan membuang amplop itu. Dia pun kemudian pamit mau keluar. Natsuko kesal, suaminya gak pernah mau di rumah nemaninya, dia pun mengatakan, kalau gak pulang makan, tolong cepat info, jadi gak perlu disiapin. Kensaku semakin kesal, dia merasa istri terbeban jika menyediakan makan malam untuknya. Ya sudah, gak perlu disiapin. Supaya situ gak repot, Kensaku membalas sang istri. Semua kata-kata sepele gini terdengar menusuk telinga. Entah sejak kapan ego mereka selalu bermain. Sudah 50 tahun mereka hidup bersama, keseharian yang dijalani hanya tinggal kewajiban. Malam itu, Kensaku pergi dari rumah dengan kesal. Natsuko gak nyangka, ternyata itulah percakapan terakhir mereka, Kensaku pergi meninggalkan dia untuk selamanya. Malam itu dia kolaps dadakan saat di luar. Setelah selesai semua hal berduka cita, 49 hari kemudian, kini Natsuko tinggal sendiri. Anak ceweknya sudah punya keluarga sendiri, mereka gak tinggal bareng. Mungkin karena sudah terbiasa ditinggal sendiri, ada dan tiadanya Kensaku dalam hidupnya terasa gak begitu beda. Dari dulu asal punya waktu luang, sang suami selalu pergi panjat bukit sendiri. Dia gak pernah ajak Natsuko. Juga jarang di rumah menemaninya. Natsuko mengenang foto masa muda mereka. Tiba-tiba seorang wanita asing masuk ke rumah. Natsuko terkejut, sampai jatuh bingkai fotonya. Wanita itu bernama Mari. Dia mengaku tujuannya ke sini untuk mengabulkan 4 permintaan pada Natsuko. Ini gak lucu sama sekali, bukan waktunya bercanda, Natsuko mengusir Mari. Tapi, Mari ngotot jelasin dia tuh penyihir yang bisa mengabulkan permintaan orang. Natsuko gak percaya, dia kemudian ceplos begitu saja minta Mari buktikan kekuatan sihirnya. Mari menganggap itu adalah permintaan pertama. Seketika dia menyulap bingkai foto yang pecah ke bentuk semula. Natsuko tercengang, dia gak percaya hal ini bisa terjadi. Sekarang, masih sisa 3 permintaan. Mari menjelaskan aturan mainnya, dia bisa mengabulkan apapun selain membunuh atau menghidupkan orang, karena dia tidak boleh melawan takdir. Natsuko lama memandang foto masa muda. Dia kemudian putuskan minta kembali pada bulan Agustus tahun 1970. Ada yang ingin dia tahu di masa itu. Berbeda dengan time travel yang sebelum-belumnya pernah kita tonton. Natsuko tidak berubah jadi muda, tapi dia menonton masa mudanya sendiri. Tiba-tiba dia kembali pada 50 tahun yang lalu, ini si Natsuko muda, dia terlihat begitu bening. Ingat, setiap orang tua sekarang juga punya masa-masa bening. Natsuko muda mengira Natsuko tua dan Mari adalah orang yang melamar kerja, dia pun mempersilakan mereka masuk. Begitu masuk, Natsuko sangat bernostalgia. Itu adalah aksesoris dinding yang dia beli masa sekolah, itu adalah telepon pakai koin 10 sen, masukin koin baru bisa bertelepon. Dan ketika ayah datang, Natsuko gak bisa menahan air matanya. Ayah terlihat begitu muda. Semenjak ditinggal ibu, Natsuko hanya hidup berduaan dengan sang ayah. Supaya gak dicurigai, Natsuko tua harus segera menahan emosionalnya. Tiba-tiba ada yang datang, Natsuko tua langsung ceplos, Sensei. Ini dia, Nakatomi Sensei, seorang guru SMA yang didambakan Natsuko saat masih muda. Semua orang terheran, belum pernah ada orang yang bersikap begitu terhadap orang yang baru saja bertemu. Dia bercerita pada Mari, hal yang ingin dia cari tahu yaitu mengenai Nakatomi Sensei. Sensei adalah cinta pertamanya, seharusnya dulu yang menikah dengannya adalah Nakatomi Sensei, tapi entah kenapa, suatu hari Sensei tiba-tiba menghilang dari kehidupannya. Mari mengira Natsuko balik ke masa muda hanya ingin bersama Kensaku sang suami, di luar perkiraan ternyata Natsuko lebih kangen dengan cinta pertama. Natsuko pun curhat, bukan dia gak sayang dengan Kensaku, tapi setelah dia menikah dengan Kensaku, dia merasa selalu dicuekin. Kensaku hobi panjat bukit, dan dia gak pernah mau mengajak Natsuko. Tiba-tiba Kensaku teriak-teriak masuk. Ayah Natsuko adalah pemilik kosan. Kensaku datang nagih hutang. Rupanya diam-diam ayah pinjam uang dengan rentenir. Kensaku tak bersekolah, dia taunya minta utang ya harus bersikap kasar. Begitu Natsuko muncul, Kensaku langsung berubah total. Seluruh pandangan hanya tertuju pada Natsuko yang imut. Kawaii desho. Inilah yang dinamakan cinta pada pandangan pertama. Kensaku langsung punya ide. Dia telepon bos izin gak balik ke kantor, sampai dia berhasil mendapatkan uang tersebut. Dengan begini, dia bisa tinggal di kosan dan pendekatan dengan Natsuko. Natsuko sangat kecewa pada ayah, mengapa harus pinjam uang dengan rentenir? Bukankah selama ini hidup mereka pas-pasan? Ayah butuh uang banyak untuk apa? Kensaku juga heran, mengapa setiap hari Rabu, ayah pergi dengan tas besar. Dia pun mengintai dari belakang. Rupanya ayah rutin membantu anak yatim korban peperangan. Kensaku baru saja teringat, dia dulu juga anak yatim di situ, dia ingat ada seorang bapak yang rutin membawa barang bantuan ke panti. Tak salah lagi, ayah Natsuko adalah si donatur masa itu.
Kensaku kemudian menyadari kesalahannya, rupanya si bapak adalah penolongnya juga. Tak seharusnya dia bersikap kasar padanya. Kensaku meminta maaf. Begitulah Natsuko, Kensaku, Nakatomi Sensei, dan beberapa mahasiswa, mereka hidup serumah di kosan. Kebersamaan itu membuat Kensaku semakin mengagumi Natsuko yang baik hati. Hari itu, Natsuko menawarkan untuk menjahit kancing baju Kensaku yang hampir lepas. Sambil menjahit, dia sambil menyanyikan lagu kesukaan. Lagu itu berjudul, 4 Permintaan. Pemandangan itu sungguh indah. Kensaku bahkan rela merogoh kocek untuk membeli sepasang tiket film bule kesukaan Natsuko. Tapi, begitu menerima tiket itu, Natsuko malah mengajak Nakatomi Sensei untuk nobar. Kekecewaan Kensaku terlukis jelas di wajah. Mari mendengarkan curhatannya. Dia tahu Kensaku benar-benar mencintai Natsuko. Mari menceritakan sebuah mitos tentang bintang jatuh. Bintang jatuh ke bumi akan menjadi pecahan-pecahan batu. Batu-batu itu sangat indah, dan jika disimak baik-baik, ada tanda bintang di dalam setiap batu tersebut. Barang siapa yang berhasil mengumpulkan sebanyak 88 buah, maka akan mendatangkan seorang penyihir. Penyihir itu akan mengabulkan satu permintaan. Kensaku menertawakan mitos gak masuk akal itu. Malamnya, saat dia bersama Natsuko duduk santai di teras, tiba-tiba ada bintang jatuh. Natsuko dengan polos segera berdoa. Kensaku menertawakan kepolosannya. Suatu hari, kota dikejutkan dengan adanya sebuah bom yang ditemukan di kampus. Masyarakat setempat menjadi gak tenang. Polisi memburu si pelaku bom. Kosan Natsuko pun turut diperiksa. Natsuko tiba-tiba teringat, sekitaran tanggal ini dia akan pergi keluar kota mengikuti acara expo. Nah, setelah dia pulang, Nakatomi Sensei pun menghilang. Ada yang sempat melihat Kensaku bertengkar dengan Nakatomi Sensei di hari itu. Tak salah lagi, ini pasti ada kaitan dengan Kensaku. Tiba di hari H, Natsuko muda berangkat. Natsuko tua dan Mari memperhatikan gerak-gerik Kensaku. Hari itu Kensaku mengembalikan komik Nakatomi Sensei, begitu masuk kamar, Sensei lagi gak ada. Tiba-tiba Kensaku melihat ada kabel-kabelan di kamar. Dia pun penasaran dan membuka kain penutup. OMG, itu bom. Nakatomi Sensei kepergok. Ternyata selama ini dialah pelaku bom. Kensaku berusaha menghentikan aksinya. Nakatomi Sensei orang yang berpendidikan tinggi. Saking menjunjung tinggi ideologi sendiri, dia benci dengan sistem pemerintahan yang ada sekarang ini. Dia merasa bertanggung jawab menyelamatkan negara dengan cara membersihkan manusia-manusia sampah. Kensaku terkejut, dia memang gak sekolah, tapi dia tahu, membunuh itu salah. Dia berjanji tidak akan laporkan pada polisi agar Nakatomi Sensei menghentikan semua aksinya. Natsuko tua yang sedang menguping, terkejut bukan main. Namun, itu ditolak. Sensei gak ada niat berhenti. Rupanya cinta pertama yang dia dambakan selama ini adalah seorang teroris kejam. Kensaku mengatakan Natsuko mencintai Sensei, dia berharap Sensei bisa membalas cinta dengan menikahinya. Nakatomi Sensei tak pungkiri cintanya pada Natsuko, tapi dia tak bisa lupa pada ideologi yang dijunjung. Dia menolak menikahi Natsuko. Hancur berkeping-keping hati Natsuko mendengar percakapan mereka. Dia menyesal telah mencurigai Kensaku yang tak salah. Mari mengatakan, sebenarnya orang yang benar-benar mencintai Natsuko adalah Kensaku. Hal ini dibantah Natsuko, dia gak percaya suami yang selalu cuek itu sayang padanya. Maka, permintaan ketiga adalah, Natsuko ingin mengetahui apakah benar sang suami benar-benar mencintainya. Tiba-tiba mereka pun kembali pada waktu sebelum kematian suami. Hari itu Kensaku pulang dari panjat bukit seperti biasanya. Dia memanggil-manggil, gak ada menyahut, dia kemudian diam-diam mengeluarkan sebuah kotak rahasia dari teras. Rupanya semenjak dulu pernah melihat bintang jatuh dengan Natsuko, dia sudah mulai mencari pecahan batu di bukit sesuai apa yang dikisahkan Mari waktu itu. Hari ini Kensaku berhasil mengumpulkan sebanyak 88 buah batu. Begitu diletakkan ke dalam kotak, keajaiban pun terjadi. Seorang penyihir yang tak lain adalah Mari pun muncul di depannya. Kensaku diberi satu permintaan. Lalu, apa yang akan dia minta? Kensaku terdiam lama, dia tahu Natsuko menyesal menikah dengannya, sekarang dia hanya ingin Natsuko bahagia. Dia minta setelah dia meninggal dunia, Mari akan muncul mengabulkan 4 permintaan pada Natsuko. Mengapa harus 4? Sesuai lagu kesukaan Natsuko yang berjudul 4 Permintaan. Mendengar itu, air mata Natsuko langsung berlinang. Suami yang selama ini dia kira cuek, ternyata gak pernah berhenti memikirkannya. Rupanya selama ini suami pergi panjat bukit, bukan sekedar hobi, tapi demi mencari pecahan batu dari bintang jatuh. Selama ini Natsuko salah paham pada suaminya sendiri. Sungguh menyesal, Natsuko mohon pada Mari agar diberi kesempatan untuk bertemu sama suami sekali lagi. Maka, permintaan keempat pun dikabulkan. Tiba di hari sebelum Kensaku pergi dari rumah. Sama seperti waktu itu, Natsuko sedang teleponan, Kensaku pulang. Kali ini Natsuko menyambut sang suami dengan hangat. Dan ketika Kensaku memberikan sebuah amplop, sambil berkata itu adalah hadiah dari Lucky Draw. Natsuko kemudian menyuguhkan secangkir teh dengan baik-baik, bukan dengan merenggut. Kali ini, Natsuko dengan lembut membuka amplop itu. Isinya adalah sepasang tiket nonton film bule kesukaan Natsuko pada waktu dulu. Begitu nostalgia, Natsuko sangat terharu. Suaminya hanya basa-basi itu hadiah Lucky Draw, padahal dia sengaja membelikan tiket itu. Natsuko berterima kasih pada suami dengan mata berkaca-kaca. Kensaku heran, hari ini si istri kok agak lain. Saat Kensaku mau pergi dari rumah, Natsuko sangat sedih. Waktu begitu cepat lewat, tak sangka sudah tiba pada perpisahan. Natsuko berteriak minta suami jangan lupa pulang.
Kata-kata ini terdengar begitu janggal, Kensaku menertawakan kepolosan istrinya. Dia pun pergi dengan senyum. Terkadang kita menganggap kebersamaan dengan orang tercinta adalah hal yang biasa. Saking biasanya, kita lupa harus selalu baik pada pasangan. Siapapun gak ada yang tahu ajalnya, oleh karena itu, mulai sekarang, anggaplah setiap hari adalah hari terakhir bersama pasangan. Maka, kita akan menyadari seberapa berharganya kebersamaan itu.